God has a wonderful plan for Indonesia. Tuhan punya rencana yang indah buat Indonesia. You received a mighty revival about 50 years ago. Saudara pernah mengalami sebuah kebangunan rohani kurang lebih 50 tahun yang lalu. And in the last 50 years, everything is dormant in Indonesia. Dan setelah 50 tahun berlalu, ini seperti semuanya mendekam di Indonesia. One more time, the wind of the Holy Spirit is going to blow in Indonesia. Tapi satu kali lagi, hembusan nafas Roh Kudus akan bertiup untuk Indonesia. And before that can happen, Tapi sebelum itu bisa terjadi, the church must be cleansed. gereja harus dibersihkan. The church leaders must be cleansed. Pemimpin-pemimpin gereja harus dibersihkan. The believers must be cleansed. Orang-orang percaya harus dibersihkan. Then the wind of the Holy Spirit can come upon this great nation. Baru angin Roh Kudus bisa berhembus atas negara yang luar biasa ini. So yesterday evening when the Lord Jesus visited me, Jadi kemarin malam waktu Tuhan Yesus mengunjungi saya, this is the word that He told me. dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang dia So sampaikan. I'm going to share with you exactly as how the Lord spoke to me. Jadi saya akan sampaikan setepat-tepatnya yang saya terima dari Tuhan. I am not adding one word, neither subtracting any word. Saya tidak tambahkan satu kata, saya tidak tarik satu kata. The first sentence the Lord said, Kalimat pertama yang dikatakan, I am going to command a judgment upon this nation. aku akan memerintahkan sebuah hukuman untuk bangsa ini. So as soon as I heard that, Waktu saya mendengar itu, my heart sank. hati saya langsung ambles. So I asked the Lord, why? Saya berkata, Tuhan, kenapa? Why will you want to send a judgment? Kenapa engkau akan mengirim penghakiman? And He gave me 8 reasons. Dan dia sampaikan ada 8 alasan. Sorry, 10 reasons. Mohon maaf, ada 10 alasan. Why He is going to command a judgment upon the nation. Kenapa dia akan memerintahkan penghakiman atas bangsa ini? And how He sees the nation. Dan bagaimana dia melihat bangsa ini? What's the problem in the nation? Apa yang menjadi problem di bangsa ini? What's the problem in the church? Apa yang menjadi problem di dalam gereja? And what can you do to mitigate all this? Dan apa yang gereja bisa lakukan untuk bisa menangani hal-hal ini? The first area problem is business. Yang pertama, problem pertama adalah usaha. The Lord Jesus said, Tuhan berkata, a lot of cunningness, terlalu banyak kelicikan, thievery, banyak pencurian, bribery, banyak akhirnya suap, and cheating in their dealings with the government. dan banyak kecurangan dengan urusan yang berhubungan dengan pemerintahan. Secondly, Yang kedua, under the first category, masih di kategori yang pertama, corruption had high levels in the government. korupsi terjadi di tingkat tinggi pemerintahan, And corruption in the police force. dan korupsi di dalam kepolisian negara. So this is the first area that invites the judgment of God. Jadi ini adalah area pertama yang mengundang penghakiman Tuhan. You know, before God judges, Saudara harus tahu sebelum Tuhan menghakimi, first the cup needs to be full. pertama, cangkir itu atau cawan itu harus penuh. Till the cup gets full, Sebelum cawan itu penuh, the Lord is very patient. Tuhan sangat panjang sabar. If you read Genesis chapter 15, Kalau saudara membaca Kejadian 15, God told Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham your children will be in Egypt bahwa for 400 years. anak-anakmu akan ada di Mesir selama 400 tahun. Why? Kenapa? The sins of the Amorites are not full yet. Sebab dosa orang Amori belum penuh. But once the Amorite sins are full, Tapi setelah dosa orang Amori penuh, then I will visit them. aku akan menghampiri mereka. Then in Revelation chapter 18, Di dalam Wahyu pasal ke-18, verse 2 to 4 you read, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat Anda akan baca, a mighty angel cries out with a loud voice, seorang malaikat yang perkasa berseru dengan suara yang nyaring, Babylon the great is fallen, Babylon telah runtuh, her sins have reached heaven. sebab dosanya telah memuncak ke surga, God will judge her. dan Tuhan akan menghakimi dia. So when the sins reach the full, Jadi waktu dosa itu sudah penuh, then the hand of God's judgment comes. maka tangan Tuhan menghakimi. So all these sins have been piling up in the nation. Jadi dosa ini itu semakin lama semakin penuh di bangsa ini. So now God says, my judgment is coming. Sekarang Tuhan berkata bahwa penghakimanku sedang datang. Second area, Yang area kedua,
violence in the nation. Tuhan berkata bahwa kekejian di bangsa ini Because of the shedding of blood through violence. karena pertumpahan darah oleh karena kekerasan. Why is he going to command a judgment? Kenapa dia akan memerintahkan penghakiman? Because of the shedding of blood through violence. Karena pertumpahan darah oleh karena kekerasan. So as the Lord said this, Waktu Tuhan menyatakan ini, he said, look there. sekarang dia lihat, dia bilang lihat. And I turned my face to look in that direction where the Lord's hand was shown. Jadi saya memutar kepala saya ke daerah di mana Tuhan sedang mengarahkan saya. My hotel room disappeared. Tiba-tiba kamar hotel saya itu seperti hilang. And I saw in a faraway place, Saya lihat di tempat yang jauh, many people were standing and lifting up their hands to heaven. banyak orang berdiri saya lihat dan mereka mengangkat tangan ke surga. He said, look at all the souls who are lifting up their hands and crying out to God. Dan Tuhan berkata, lihat orang-orang ini yang mengangkat tangan mereka dan mereka berseru kepada Tuhan. If you read Revelation chapter 6 verses 9 and 10, Kalau saudara baca Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10, the Apostle John saw martyred saints in heaven lifting up their voice and crying out to God. Rasul Yohanes melihat para martir sedang menyuarakan suara mereka dan mengangkat tangan mereka di surga. The Lord Jesus said, Dan Tuhan berkata, do you know what they are crying about? kamu tahu apa yang mereka serukan? They are crying for vengeance for their lives that was stolen from them. Mereka sedang berseru minta pembalasan Tuhan atas hidup mereka yang dicuri dari mereka. Because those people have died prematurely. Karena mereka mati sebelum waktunya. So that's what it means, their lives stolen from them. Jadi itu yang dimaksud dengan hidup mereka yang dirampas. And they're also crying for their families that was stolen from them. Dan mereka juga berseru untuk keluarga mereka yang dirampas dari mereka. Mass killing Ada pembunuhan massal through violence. lewat kekerasan. Third area, Area ketiga, religious violence. kekerasan karena agama. Religious violence against my people. Kekerasan agama yang diperlakukan terhadap umat Tuhan. My people are the Christians. Umat Tuhan adalah orang Kristen. Against my church Terhadap gerejaku. for the blood they had shed. Untuk darah yang mereka tumpahkan. In Genesis chapter 4 you read, Anda akan baca di Kejadian pasal yang keempat. God came to visit Cain Tuhan menghampiri Kain. and he told him, Dan dia berkata, the blood of your brother is crying out to me from the ground. bahwa darah adikmu itu sedang berseru dari tanah kepada When innocent lives are killed, Waktu ada orang-orang yang tidak bersalah yang dibunuh, their blood will cry out from the soil unto God. darahnya akan berseru dari tanah ke hadapan Tuhan. When babies are aborted, Waktu bayi diaborsi, their souls will cry out to God. jiwa mereka berseru kepada Tuhan. Once one woman came to me for prayer. Satu hari ada seorang perempuan yang datang kepada saya untuk didoakan. Newly married young girl. Ada seorang perempuan yang baru saja menikah. She said, I cannot sleep every night. Dia bilang, saya nggak bisa tidur sepanjang setiap malam. Every night I feel some heaviness on my chest. Setiap malam saya merasakan ada seperti yang menindih dada saya. Then I asked her, so what do you see? Terus saya tanya, yang kamu lihat apa? She said, a small baby about 1 feet tall Dia bilang, saya melihat seperti ada seorang bayi comes and stands on her chest. berdiri di dadanya. The baby is totally naked Bayinya itu telanjang and the baby stretched her hand towards the woman dan bayi itu berdiri di dadanya, mengulurkan tangannya, and the baby cries. dan bayinya itu menangis. Mother, Bilang, why "Mama, did you kill me? kenapa kamu bunuh aku? Mother, Mama, why did you kill me?" kenapa kamu bunuh aku?" This woman had aborted her baby. Perempuan ini mengaborsi bayinya sendiri. Every night the baby comes and cries out to her. Setiap malam bayi ini akan datang dan menangis. Mother, "Mama, why did you kill me? kenapa kamu bunuh aku?" Innocent blood. Darah yang tidak bersalah. Whether the baby is 1 week old or whatever age, Mau bayinya umurnya 1 minggu atau umur berapa? even 1 day pregnant, Bahkan 1 hari baru hamil, a life is already formed. hidup sudah terbentuk. Amen. Amin. A life is already formed. Hidup sudah terbentuk. Even if you abort a 1 day old fetus, Bahkan kalau ada janin 1 hari yang diaborsi, you are killing the baby. kamu sedang membunuh. You have no right to kill a life that
God has given. Kamu nggak punya hak untuk membunuh kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. So there will be blood in your hands Akhirnya tanganmu berlumuran darah for causing abortion. karena mengizinkan aborsi. So the innocent blood that has been shed in the land, Jadi darah orang yang tidak bersalah di tanah ini, blood of Christians, darah orang Kristen, from one corner of this nation to another corner of this nation, dari satu ujung bangsa ini ke satu ujung yang lainnya, crying out to God, mereka sedang berseru kepada Tuhan. Lord, when will you take vengeance on our behalf? Tuhan, kapan Engkau akan membalas? When will you take vengeance? Kapan Engkau akan membalas? So because this, Karena ini, how will the judgment manifest? bagaimana penghakiman Tuhan akan termanifestasi? There will come an economic sliding down in this nation. Tuhan berkata bahwa bangsa ini akan mengalami penurunan secara ekonomi. The stock markets will crash. Bahwa stok di negara ini akan turun. Foreign investments will pull out. Dan ada investasi-investasi luar yang akan mulai ketarik. Your exports may not go out. Ekspor dari bangsa ini gak akan keluar seperti yang And the dulu. value of your rupiah will sink further down. Dan Tuhan berkata bahwa nilai rupiah akan turun. These are some of the ways economic sliding down can happen. Dan ini adalah beberapa dari cara penurunan ekonomi akan terjadi. This is in the business area. Ini di area bisnis. Then in the natural, Kemudian alam. earthquakes on a larger scale will come upon this nation. Gempa bumi dengan skala yang lebih besar akan terjadi. I think the largest earthquake you have experienced so far is what happened in the year 2004 in Sumatra. Mungkin salah satu dari gempa bumi terbesar yang pernah dialami oleh Indonesia adalah tsunami yang terjadi di tahun 2004. That caused the Asian tsunami. Yang akhirnya mengakibatkan tsunami Asia. Until then, the world never heard the word tsunami. Sebelum itu dunia asing dengan kata tsunami. But what happened on that day gave birth to the word tsunami. Tapi apa yang terjadi pada saat itu seperti melahirkan kata tsunami. Hundreds and thousands of people died in Indonesia and around the world. Ratusan ribu orang meninggal bukan hanya di Indonesia tapi di bagian-bagian dunia yang lain. When the tsunami waves came to India, Waktu gelombang tsunami itu datang ke India, it was about 5 in the morning. itu kurang lebih jam 5 pagi. Most people were all sleeping, Semua orang tertidur and the waves came and hit them. dan gelombang itu menimpa mereka. Thousands of people died in their sleep. Ribuan orang mati waktu mereka tertidur. They didn't even know. No time to escape. Mereka nggak tahu, nggak ada waktu untuk melarikan diri. The same thing happened in Thailand. Apa yang terjadi itu juga terjadi di Thailand. Strike early in the morning. Tsunami itu menimpa mereka di pagi-pagi buta. A result of earthquake. Terjadi karena gempa. So earthquakes on a larger scale will occur in this nation. Dan Tuhan berkata bahwa gempa bumi dengan skala yang lebih besar akan terjadi di bangsa ini. So the next kind of a natural disaster, Yang berikutnya, bencana alam. there will be volcanic eruptions which will cause economic hardship. Akan ada erupsi-erupsi gunung-gunung Merapi yang akan mengakibatkan kesusahan secara ekonomi. Some many years ago, a volcano in Iceland erupted. Beberapa tahun yang lalu ada gunung volcano yang akhirnya erupsi di Iceland. And the ashes covered all over Europe. Dan akhirnya abu itu menutupi Eropa. For many weeks, all the airports in Europe shut down. Berminggu-minggu akhirnya airport, bandara di Eropa semuanya akhirnya tidak bisa beroperasi. Nobody flew out. Gak ada yang bisa terbang No keluar, planes came in. gak ada pesawat bisa masuk. Economic downfall in all over Europe. Yang terjadi adalah penurunan ekonomi di berbagai negara di Eropa. So that is another form of problem, disaster that's coming. Itu adalah salah satu bentuk dari masalah yang akan terjadi. So these are the judgments that are going to come. Dan ini adalah penghakiman yang akan datang. I always cry out to God Saya selalu berseru kepada Tuhan. whenever the Lord gives me this kind of judgment. Setiap kali Tuhan menyampaikan penghakiman-penghakiman seperti I ini, will plead with the Lord. saya akan memohon kepada Tuhan. Is there anything that the people can do to escape all this? Saya selalu berkata, Tuhan, adakah yang bisa dilakukan supaya umatmu bisa luput dari hal So ini? this is the counsel of the Lord. Dan ini adalah nasihat yang Tuhan sampaikan. Unless the people repent of their evil ways, Kecuali
umatku bertobat dari jalan-jalannya yang jahat, these will come upon them. ini akan terjadi dan menimpa mereka. But if they repent, Tapi kalau mereka bertobat, then all this can be averted. maka ini semua bisa dihalaukan. You may remember reading in the book of Jonah. Saudara mungkin ingat membaca di kitab Yunus. In Jonah chapter 1 verse 2, Di kitab Yunus pasal yang pertama ayat yang kedua, God told Jonah to go to Nineveh. Tuhan bilang sama Yunus, kamu pergi ke He Niniwe. said the city is very wicked, Dan Tuhan berkata bahwa kota itu sungguh amat bejat. and their wickedness have come before me. Dan kebejatan mereka itu sudah naik di hadapan Tuhan. Go and tell them, Kasih tahu sama mereka, in 40 days I'm going to destroy this nation. dalam 40 hari aku akan musnahkan kota ini. So the prophet Jonah went to Nineveh. Jadi Nabi Yunus pergi ke Niniwe. The Bible says Alkitab berkata, the city was very great. kotanya itu begitu megah. When they walked from one end to another end, Waktu mereka berjalan dari satu sudut ke sudut yang lain, it takes 3 days. itu 3 hari perjalanan. So the prophet was preaching and warning everywhere from one end of Nineveh to another end of the Nineveh. Jadi selama 3 hari Nabi Yunus berjalan dan berkhotbah menyampaikan pesan Tuhan dari satu sudut ke sudut yang berikutnya. So as soon as the people of Nineveh heard it, Dan waktu orang-orang yang ada di Niniwe mendengar yang menjadi pesan Tuhan, Jonah chapter 3 verse 5 and verse 8 says, Yunus pasal yang ketiga ayat yang kelima dan ayat yang ke-8 berkata, they all proclaim a fast. mereka mencanangkan puasa From the greatest to the poorest. dari yang paling tinggi sampai yang paling miskin. And they all cried mightily unto God. Dan mereka berseru dengan suara yang nyaring di hadapan Allah. Not only they fasted and they prayed, Tidak hanya mereka berdoa dan berpuasa, but everyone turned from his evil way and from the violence in his hand. mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat dan dari kelakuan-kelakuan keji mereka. Even the king of Nineveh was sitting in sackcloth and ashes and fasting and praying. Bahkan Raja Niniwe ikut berdoa dan menangis dan berpuasa. When God saw their repentance, Waktu Tuhan melihat pertobatan mereka, Jonah chapter 3 verse 10 says, Yunus pasal yang ketiga ayat ke-10 berkata, God forgave them Tuhan mengampuni mereka. and turned his heart from judging them, he started blessing them. Dan Tuhan berbalik dari yang tadinya mau menghakimi, tapi Tuhan memberkati mereka. This is the goodness of God. Jadi ini adalah kebaikan Tuhan. When you repent, Kalau saudara bertobat from the greatest to the lowest, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, and God's grace will come upon the nation. belas kasihan Tuhan akan datang atas negeri God's ini. mercy will come upon the nation. Belas kasihan Tuhan akan datang atas negeri ini. Instead of you being the tail, you will become the head in Saudara, this region. saudara tidak akan menjadi ekor, tapi saudara akan menjadi kepala di wilayah ini. Instead of you borrowing money from other nations, you will lend to other nations. Bukan Indonesia yang meminjam dari bangsa-bangsa, tapi Indonesia yang meminjamkan kepada And the bangsa-bangsa. value of the rupiah will go high up equal to the dollar in Singapore. Bahkan rupiah bisa naik dan nilai rupiah akan mendekati seperti nilai dolar I Singapura. say to you in the name of the Lord Jesus, this is how God wants to bless you. Saya mau katakan kepada saudara di dalam nama Tuhan Yesus bahwa ini adalah yang menjadi rencana Tuhan untuk memberkati saudara. If you will repent, Kalau saudara mau bertobat, turn away from all your wicked works, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, then these blessings will come upon you. maka berkat-berkat ini akan turun. Now the Lord told me one very strange thing. Nah, terus Tuhan sampaikan satu hal yang cukup aneh. He said, who is he who's able to take this word to the president of this country? Tuhan sampaikan, siapa yang bisa membawa pesan ini kepada presiden dari negara ini? I first came to Indonesia in the year 1998. Pertama kali saya ke Indonesia itu di tahun 1998. It was at the time when there was an economic crash all over Southeast Asia. Saya pertama kali datang ke Indonesia waktu terjadi sebuah krisis ekonomi yang juga melibatkan negara-negara di Asia Tenggara So lainnya. many churches came together and they organized a prophetic conference. Jadi banyak gereja-gereja yang berkumpul bersama-sama dan mereka mengadakan konferensi yang profetik. So as I was praying one morning in my hotel room, Satu pagi saya sedang berdoa di kamar hotel saya. I had a visit from an angel, mighty angel. Saya mendapatkan sebuah kunjungan dari seorang malaikat yang perkasa.
He had a drawn sword in his hand. Malaikat ini memiliki sebilah pedang yang terhunus di And he tangannya. wore a gold belt around his waist. Dan malaikat ini memakai ikat pinggang emas di sekitar pinggangnya. And on the belt I saw the word Indonesia written in. Dan di sabuk malaikat ini saya melihat kata Indonesia tertera. So that's when I recognized he was the angel of the nation. Di situ baru saya sadar ini malaikat bangsa ini. And the angel told me about what's happening in Indonesia. Dan malaikat ini menyampaikan kepada saya apa yang sedang terjadi atas bangsa Indonesia. And what caused the economic downfall. Apa yang mengakibatkan akhirnya kejatuhan What dan were the keburukan reasons? ekonomi? Alasannya apa? At that time there was a caretaker government. Nah, pada waktu itu ada pemerintahan yang hanya seperti interim. And the caretaker government was headed by Mr. Habibie. Dan pemerintahan waktu itu dipimpin oleh Presiden Habibie. And the angel gave the word for the nation as well as for Mr. Habibie. Dan waktu itu malaikat Tuhan menyampaikan kepada saya bukan hanya pesan untuk bangsa Indonesia, tapi juga untuk Bapak Presiden Habibie. So in the evening as I ministered to the people, Jadi di malam hari waktu saya sedang melayani dan berkhotbah, I shared this word. saya sampaikan apa yang saya terima. And there was one elderly man in the committee that organized that conference. Nah, ada satu orang laki-laki yang umurnya cukup tua yang juga terlibat di dalam komite untuk penyelenggaraan acara tersebut. He was a very close friend of Mr. Habibie. Dia adalah seorang sahabat cukup dekat They dengan were Bapak Habibie. very, very bosom buddies. Mereka itu seperti sahabat karib. So he called the president immediately after the meeting. Langsung dia telepon Bapak Presiden He Habibie. said, God had sent a prophet from India. Dia berkatakan Tuhan telah mengutus seorang nabi dari He India gave this word for the nation and for you. dan memiliki sebuah pesan dari Tuhan untuk bangsa Indonesia dan untuk kamu. You must meet them and get a blessing. Kamu harus berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan ini dan kamu terima berkat. So 2 days later, the president gave an audience. Jadi 2 hari kemudian Bapak Presiden membuka ruang untuk kami bertemu. So a few pastors, we went to the president's palace. Jadi beberapa dari hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, kami berangkat ke kantor kepresidenan. We met the president. Dan kami bertemu dengan Bapak Presiden. One thing impressed me very much about Mr. Habibie. Satu hal yang sungguh menggugah saya tentang Bapak Presiden Habibie. Very humble man. Orang yang sangat rendah hati. Very needful, very humble man. Orang yang sangat rendah hati. And when I shared the prophetic word, Waktu saya menyampaikan pesan yang saya terima, I was very surprised to see tears rolling down his eyes. saya sangat kaget untuk melihat air mata berlinang. And with folded hands, he looked at all the Christian pastors and he said, Jangan tangan yang terlipat, dia melihat kepada semua hamba-hamba Tuhan dan berkata, please pray for me. berdoalah untuk Pray saya. for this nation. Berdoa untuk bangsa We ini. want to do what God revealed. Kami mau melakukan apa yang dinyatakan oleh Tuhan. And he stood up when we all prayed for him. Dan dia berdiri waktu kami mendoakan beliau. So in the same way now, Dan seperti hal itu, sama sekarang, the word of the Lord comes. pesan Tuhan datang. Who is he who is able to take this word to the president? Siapa dia yang bisa membawa pesan ini kepada presiden bangsa ini? Why does he need to know? Kenapa presiden bangsa ini perlu tahu? Because the Lord says, Sebab Tuhan berkata, if he, the president, repents jika presidennya bertobat and put his nation on the right path, dan meletakkan negara ini untuk ada di jalur yang tepat, then these things, the judgments will not come upon this nation during his days. maka penghakiman ini tidak akan terjadi pada masa jabatannya. Now there is something similar like this happened in Bible history. Ini pernah terjadi juga di dalam sejarah Alkitab. In 1 Kings chapter 21, Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21 verses 27 to 29, ayat 27 sampai 29, God sent the prophet Elijah to give a very stern warning to King Ahab. Tuhan mengutus nabinya Elia untuk berbicara dan menyampaikan pesan Tuhan yang keras kepada Raja Ahab. And Ahab, the Bible says, was one of the most wickedest king of Dan Israel. Alkitab berkata bahwa Raja Ahab adalah salah satu raja yang paling keji dan kejam yang pernah dimiliki oleh bangsa But Israel. as soon as prophet Elijah gave the word, Tapi sewaktu Nabi Elia menyampaikan pesan Tuhan, the king fell down on the floor and he started repenting. Raja Ahab langsung tersungkur dan dia mulai bertobat. And the prophet Elijah walked away. Dan Nabi Elia sedang pergi keluar. Before he reached the exit, Sebelum Nabi Elia bisa ada keluar dari pintu, the Lord told
the prophet Elijah. Tuhan tiba-tiba bicara kepada Nabi Elia. Look at how much the king has humbled himself and repented. Lihat bagaimana raja telah merendahkan dirinya dan bertobat. The Lord said, Dan Tuhan berkata, because he has humbled himself before me, karena dia telah merendahkan dirinya di hadapanku, I will not bring the calamity in his days. aku tidak akan melakukan atau membawa masa sukar ini pada waktu zamannya. This is the same thing God is speaking about your president. Nah, ini adalah hal yang sama yang Tuhan sedang sampaikan kepada presiden saudara. If the president repents Jika presiden saudara mau bertobat and put his nation on the right path, dan meletakkan bangsa ini di jalur yang benar, then these things, the judgments will not come in his days. maka penghakiman-penghakiman yang tadi disampaikan tidak akan terjadi pada masanya. If his term is going to last for 5 years, Jika masa jabatannya akan berlangsung selama 5 tahun, which means you will experience the goodness of God for the next 5 berarti years. saudara akan mengalami kebaikan Tuhan selama 5 tahun. The prosperity of God for the next 5 years. Kemakmuran yang datang dari Tuhan selama 5 tahun mendatang. Ask the churches to wake up from their slumber. Tuhan katakan, ajak gereja-gerejaku untuk bangun dari tidur mereka. You'll find a similar word in Romans chapter 13 verse 11. Saudara akan menemukan seperti insiden ini di Roma 13 ayat yang ke-11, Churches shouldn't be sleeping. di mana gereja seharusnya tidak tidur. You must know the seasons and the times in which we are living now. Saudara harus tahu musim dan masa di mana kita sedang hidup. So wake up Bangun. and put on righteousness and true holiness. Mari kenakan kebenaran dan kekudusan yang otentik. Don't run after prosperity and blessings. Jangan kejar kemakmuran dan hanya berkat. Blessings will come following you Sebab berkat akan mengikuti saudara if you live right before God. jika saudara hidup benar di hadapan Tuhan. So put on righteousness Jadi kenakan kebenaran and true holiness. dan kekudusan yang sejati. How does God see the church in Indonesia? Bagaimana Tuhan melihat gerejanya di Now, Indonesia? this is churches in general. Jadi yang saya sampaikan sekarang bicara tentang gereja secara keseluruhan. The Lord Jesus said, Tuhan berkata, she is playing the harlot. dia sedang berlaku seperti pelacur. Now the phrase playing the harlot Kata bermain seperti pelacur is mentioned 5 times in the Bible. itu disebutkan 5 kali di dalam Alkitab. In Exodus chapter 34 verse 15, Di Keluaran 34 ayat yang ke-15. Deuteronomy chapter 31 verse 16, Di ayat di Ulangan, Deuteronomy 31, Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-16. 2 Chronicles chapter 21 verse 13, 2 Tawarik 21 ayat yang ke-13. Ezekiel chapter 6 verse 9, Yeskiel pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. and Hosea chapter 4 verse 15. Dan Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-15. So 5 times you'll find this phrase play the harlot. Jadi 5 kali saudara akan menemukan kata bermain atau berlaku seperti pelacur. Whenever this word is used in the Old Testament, Setiap kali kalimat ini digunakan di perjanjian lama, it refers to idolatry. ini selalu bicara tentang ilah-ilah. So the children of Israel were going after idols. Jadi bangsa Israel sedang mengejar ilah-ilah yang lain. So God calls them, you are a prostitute. Jadi Tuhan memanggil mereka, kamu berlaku seperti pelacur. You are committing adultery. Kamu sedang melakukan perzinahan. You are a harlot. Kamu itu seperti orang sundal. Because you turn your heart away from the living God and you're going after idols. Sebab kamu telah berbalik, hatimu berbalik dari Tuhan yang hidup, dan kamu mengejar patung-patung. So what does this term play the harlot, idolatry mean in the New Testament? Nah, di dalam perjanjian baru, kata bermain atau berlaku seperti pelacur dan berlaku terhadap ilah-ilah itu artinya apa? In the New Testament, it means covetousness. Nah, di perjanjian baru penyembahan berhala itu artinya saudara itu mengingini yang bukan menjadi milik saudara. Colossians chapter 3 verse 5 says, Kolose pasal yang ketiga dan kelima berkata, covetousness, greediness is idolatry. serakah dan mengingini yang bukan menjadi milik kita adalah penyembahan berhala. So she plays the harlot means Jadi waktu Tuhan sampaikan dia berlaku seperti pelacur, you artinya are very covetous. kamu selalu iri,
greedy after the things of this world. Kamu serakah terhadap hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Small or little is not enough. Kecil atau sedikit itu nggak cukup. You want more and more and more. Kamu mau lebih. Covetousness. Itu yang namanya kamu kikir. Repent Bertobat. and turn back from your evil ways. Kalau itu namanya tamak. Tuhan berkata bertobat dan kembali berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Repent and turn back from your evil ways. Bertobat dan berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. And the final thing the Lord Jesus said, Dan yang terakhir yang Tuhan Yesus katakan, I am coming soon to judge the churches in Indonesia. Aku akan datang segera untuk menghakimi gerejaku di Indonesia. For many of their works are not perfect before me. Sebab banyak dari yang menjadi pekerjaan mereka aku dapati tidak sempurna. This sentence you will find in Revelation chapter 3 verse 2. Saudara akan menemukan kalimat ini di Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kedua. Their ways, their works are not perfect before God. Di mana pekerjaan mereka didapati tidak sempurna di hadapan Tuhan. Secondly, Yang kedua, their hands are corrupted. tangan mereka korupsi. Which means you are not doing righteous works before God. Jadi apa yang dilakukan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Thirdly, Yang ketiga, their ways are bloodstained and unrighteous. jalan yang mereka tempuh itu tercemari dengan darah. Number 4, Nomor 4, repent. bertobat. Ask the sanctifier to cleanse you of your evil ways. Minta supaya Tuhan yang mentahirkan untuk menyucikan kita di dalam jalan-jalan kita. This is the counsel of God for you. Ini adalah nasihat Tuhan kepada saudara. You should come together as a corporate body. Saudara harus berkumpul sebagai kesatuan tubuh. All like-minded churches come together as one large corporate body. Gereja-gereja yang memiliki cara pandang dan perspektif yang sama harus berkumpul sebagai kesatuan yang besar. Call for a national day of fasting and praying. Serukan untuk diadakannya doa dan puasa dalam skala nasional. And repent, ask the sanctifier to come and cleanse you of your evil ways. Berdoa dan minta untuk Tuhan yang mentahirkan untuk membersihkan kita dari jalan-jalan kita yang jahat. If you will not do this, Jika saudara tidak mau melakukan ini, then I will come quickly and remove your lampstand. maka Tuhan berkata, aku akan segera datang dan mengangkat kaki dianku. Says he who has the double-edged sword in his hand. Ini yang dikatakan oleh Tuhan yang memiliki pedang bermata dua di tangannya. My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, Saudara-saudaraku, anak-anakku yang laki-laki dan perempuan, this is the word of the Lord I bring to you for your nation. ini adalah pesan Tuhan yang saya bawa untuk negara saudara. I place this word before you. Saya letakkan pesan ini di hadapan saudara. Now you need to decide which path you will choose. Sekarang saudara harus tetapkan jalur mana yang saudara akan ambil. From the beginning of the time that I came up here, Mulai dari awal waktu saya naik ke atas panggung ini, till now I see the eyes of the Lord Jesus before me looking at you all the time. dari saya naik ke atas panggung ini sampai sekarang saya melihat mata Tuhan menjelajah ke seluruh ruangan And ini. the eyes is looking, pondering what you are going to do. Dan mata ini seperti sedang memikirkan dan bertanya-tanya apa yang saudara akan lakukan. How you will react? Bagaimana saudara akan bereaksi? Will you be like the people of Nineveh, from the king to the lowest person, humble themselves, fast and pray? Apakah engkau akan berlaku seperti Niniwe, mulai dari raja sampai orang yang paling rendah, akan berdoa, berpuasa dan bertobat? Or are you going to be like the Laodicean church, Atau saudara akan seperti gereja Laodikia who says, I don't need anything? yang berkata aku nggak perlu apa-apa? What will you do? Apa yang saudara akan lakukan? Let's all arise for a word of prayer. Mari kita semua berdiri untuk berdoa. Lord Jesus, I stand before you as a witness. Tuhan Yesus, aku berdiri di hadapanmu sebagai seorang saksi. I have faithfully communicated to your children and your leaders
the word that you put in my mouth. Dengan setia aku telah menyampaikan pesanmu yang kau berikan kepadaku, kepada anak-anakmu dan para pemimpinmu. And your angels who are stationed in our midst Dan para malaikat Tuhan yang saat ini ada di sekitar kami are witness to the faithful discharge of this word. menjadi saksi akan pesan yang sudah disampaikan dengan penuh integritas. Now I pray, Aku berdoa, Spirit of the living God, Roh Tuhan yang hidup, give your people an understanding heart berikan kepada umatmu hati yang dapat mengerti concerning what they should do next, untuk apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. and raise up people, Dan bangkitkan orang-orang, a man or a woman, seorang laki-laki atau seorang perempuan, who can bring this word even to the president of this nation, yang bahkan memiliki kemampuan untuk membawa pesan ini kepada presiden bangsa ini. because that is your command. Sebab itu yang menjadi mandat dan perintahmu. And I pray every pastor and church leader who have heard these words, Tuhan, aku berdoa untuk setiap gembala dan pemimpin gereja yang telah mendengar pesan ini. they will humble themselves Mereka akan merendahkan hati and seek your face dan mencari wajah Tuhan. and ask the sanctifier to cleanse their churches, Dan meminta untuk yang mentahirkan, untuk mentahirkan gereja mereka, sanctify the nation, untuk mentahirkan bangsa ini, so that your goodness and mercy will flow mightily like a river in this nation. supaya kebaikan dan belas kasihan Tuhan akan mengalir seperti aliran air yang deras atas bangsa ini. Lord Jesus, Tuhan Yesus, your eyes are looking at every heart. matamu saat ini sedang melihat setiap hati. 7 times you said in the book of Revelation, 7 kali engkau berkata di kitab Wahyu, I know your works. aku tahu segala pekerjaanmu. So even now, Lord, Bahkan saat ini Tuhan, your eyes are before me. matamu ada di hadapanku. I now ask you to look into every heart Dan aku saat ini meminta untuk engkau melihat setiap hati. and know what is inside them. Tuhan, engkau tahu apa yang ada di dalam hati setiap kami. Lord, they want to repent. Tuhan, mereka mau bertobat. They want to put away evil from their midst. Mereka mau menyingkirkan setiap dosa They dan want to kejahatan do di hati those mereka. which is right. Mereka mau melakukan yang benar. They had seen enough of evil days. Mereka sudah terlalu lama melihat dan cukup melihat hari-hari yang jahat. No more earthquakes. Tidak ada lagi gempa bumi Tuhan. No more volcanic eruptions. Tidak ada lagi gunung berapi yang meletus. No more economic downfall. Tuhan, tidak ada lagi kemerosotan ekonomi. Lord, have great mercy. Tuhan, berbelas kasihanlah. That cry is coming out from their hearts. Tuhan, cerita ini keluar dari hati mereka. Your ears hear that cry. Tuhan, telingamu mendengar cerita hati mereka. Your eye sees their heart that is breaking now. Dan matamu melihat hati mereka yang remuk. So now I pray, let your ears be attentive. Tuhan, aku berdoa biar saat ini telingamu disendengkan. Lord, let their ears be attentive. Tuhan, biar telinga mereka disendengkan.